Belakangan ini lagi rame banget kan soal anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA untuk tahun 2026. Ini bukan main-main, angkanya itu sampai triliunan rupiah. Nah, yang bikin heboh itu kontroversinya. Semua orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya uang rakyat sebanyak ini tuh larinya kemana sih? Nah, ini dia biang keroknya. Satu angka ini nih yang bikin semua perdebatan jadi panas. 77,6%. Coba deh bayangin, hampir 80% dari seluruh anggaran Aceh itu masuk ke satu keranjang besar yang namanya belanja operasi. Jelas saja, angka segede ini langsung bikin banyak orang bertanya-tanya dan ia khawatir. Dan dari angka raksasa tadi ya, kesimpulan yang paling sering kita dengar itu ya ini. Wah, uang rakyat habis buat birokrasi doang. Jadi seolah-olah cuma buat gaji pegawai dan biaya operasional kantor. Tapi tunggu dulu, apa iya ceritanya sesederhana itu? Jadi begini tuduhannya, biar lebih jelas. Dari total anggaran yang lebih dari 10 triliun rupiah, 8 triliunnya itu seolah-olah hilang. Cuma buat ngejalanin pemerintahan. Bukan buat bangun jalan baru yang mulus, bukan buat bikin sekolah jadi lebih bagus, atau fasilitas lain yang bisa kita rasakan langsung manfaatnya. Nah, disinilah kita perlu jeda sebentar dan lihat lebih dalam lagi. Pertanyaannya, apakah persepsi yang beredar luas ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya ada di dokumen anggaran? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Oke, kunci buat ngebongkar misteri 8 triliun ini ada pada satu istilah, belanja operasi. Dan setelah ditelusuri, ternyata isinya itu jauh lebih kompleks dan bukan cuma soal biaya birokrasi. Jadi, menurut aturan keuangan yang modern nih, belanja operasi itu artinya semua pengeluaran yang manfaatnya kita rasain dan habis dalam 1 tahun anggaran. Penting buat dicatat, ini bukan cuma soal gaji pegawai loh, tapi soal semua layanan publik yang harus jalan setiap harinya. Jadi, kita luruskan ya. Mitosnya, belanja operasi itu cuma buat bayar ATK, perjalanan dinas, dan gaji-gaji pejabat. Kenyataannya, wah, beda jauh. Dana ini sebetulnya adalah jantung yang memompa semua layanan publik yang kita nikmati sehari-hari, dari rumah sakit sampai sekolah. Mau bukti? Yuk kita lihat apa aja sih sebenarnya isi dari belanja operasi yang 77,6% itu. Ternyata, di dalamnya ada biaya jaminan kesehatan buat jutaan warga Aceh. Ada juga dana operasional buat rumah sakit dan puskesmas biar tetap buka. Ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Bahkan, program rumah layak huni untuk duafa dan perbaikan jalan-jalan kecil di lingkungan kita. Ini semua kan layanan yang langsung kena ke masyarakat ya kan? Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak anggaran rumah tangga kita. Coba deh, pengeluaran bulanan terbesar di keluarga itu buat apa? Apa cuma buat uang saku atau gaji orang tuanya aja? Tentu nggak kan? Justru yang paling besar itu buat belanja bulanan, bayar listrik, ongkos transportasi, sama biaya sekolah anak-anak. Nah, itulah belanja operasi dalam skala pemerintahan. Oke, sebentar. Kalau ternyata belanja operasi itu isinya banyak buat layanan rakyat, terus letak masalahnya di mana dong? Kenapa tetap jadi rame? Nah, ini dia bagian menariknya. Saatnya kita ungkap paradoks yang sebenarnya tersembunyi di dalam anggaran Aceh ini. Lihat deh rinciannya. Angka 77,6% buat belanja operasi ini memang kelihatannya gede banget, mendominasi semuanya. Tapi jangan berhenti di situ. Sekarang, mari kita iris kue yang besar ini dan lihat apa aja isinya, biar kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ini dia temuan paling pentingnya. Setelah dibedah lebih dalam, ternyata dari total anggaran, porsi untuk belanja pegawai, dan ingat ya, ini termasuk gaji guru dan tenaga kesehatan juga, itu hanya 36,6%. Artinya apa? Artinya, mayoritas dananya, yaitu 63,4%, justru dialokasikan untuk layanan yang manfaatnya langsung kembali ke masyarakat. So, poin krusialnya di sini, klaim bahwa birokrasi menguasai atau memakan habis anggaran itu ternyata nggak sepenuhnya tepat. Rasio 36,6% untuk belanja pegawai itu, menurut hitung-hitungan fiskal, masih tergolong wajar atau moderat. Jadi, kalau bukan di situ, masalah yang sebenarnya ada di mana? Nah, ini dia. Dan inilah dia, masalah yang sebenarnya. Kelihatan kontras banget di sini. Coba lihat, ada 8,36 triliun rupiah yang dihabiskan untuk kebutuhan jangka pendek atau operasional sehari-hari. Sementara itu, coba lihat sebelahnya, hanya 0,69 triliun rupiah. Itu bahkan nggak sampai 7% yang diinvestasikan untuk masa depan. Kelihatan kan jomplangnya? Sekarang, mungkin ada yang bertanya, terus kenapa kalau angka belanja modalnya kecil? Memangnya sepenting itu? Nah, sekarang kita bahas kenapa angka yang kelihatan kecil ini justru jadi masalah yang sangat besar buat masa depan Aceh. Jadi,
Apa itu belanja modal? Gampangnya gini, belanja modal itu adalah investasi. Ini adalah uang yang kita pakai buat membangun aset-aset jangka panjang. Contohnya, jalan tol, rumah sakit baru yang megah, atau infrastruktur digital. Intinya, sesuatu yang manfaatnya nggak habis dalam setahun, tapi bakal terus kita rasakan sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi, apa akibatnya kalau investasi jangka panjang kita cuma di angka 6,5%? Ini dampaknya langsung ke kita. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang jadi lebih lambat. Artinya, lapangan kerja buat anak-anak muda kita juga bakal lebih susah diciptakan. Kualitas layanan publik kayak rumah sakit atau sekolah ya bakal gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan signifikan. Inilah harga mahal yang harus kita bayar di masa depan. Masalahnya nggak berhenti di situ. Ini jadi makin rumit karena ada investasi-investasi penting, contohnya kayak program rumah layak huni atau perbaikan jalan lingkungan, yang secara akuntansi malah disembunyikan di dalam anggaran operasi. Akibatnya apa? Arah pembangunan kita jadi nggak fokus, jadi kabur, kita nggak tahu mana yang prioritas jangka panjang. Oke, kita sudah bedah masalahnya, sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Jawabannya bukan lagi sekedar memindahkan angka, tapi lebih fundamental. Ini soal mengubah cara pandang kita semua dalam mengelola anggaran publik. Setidaknya ada 3 langkah yang bisa diambil untuk menuju pengelolaan anggaran yang lebih matang. Langkah pertama, perjelas klasifikasinya. Pisahkan dengan tegas mana anggaran untuk birokrasi, mana untuk layanan publik sehari-hari, dan mana untuk investasi jangka panjang, biar semuanya transparan. Langkah kedua, fokus pada kualitas bukan cuma kuantitas. Ukur dampak nyata dari setiap rupiah yang kita belanjakan. Bermanfaat nggak? Efektif nggak? Dan yang ketiga, dan ini yang paling krusial, perkuat investasi. Secara sadar dan terencana, kita harus prioritaskan dan tingkatkan belanja modal yang produktif untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke kutipan dari Dr. Ahmad Dadek ini, yang menurut saya sangat mengena. Anggaran seyogianya tidak dipandang sekedar dokumen akuntansi tahunan, melainkan instrumen perubahan sosial dan ekonomi. Ini sebuah pengingat yang kuat bahwa di balik semua angka dan tabel yang rumit itu, ada kekuatan untuk mengubah nasib jutaan orang. Jadi, pertanyaan besarnya kembali lagi ke kita semua. Apakah anggaran Aceh ini akan kita biarkan hanya menjadi selembar catatan akuntansi yang rutin dibuat setiap tahun? Atau kita akan menuntut dan mengawalnya agar menjadi sebuah mesin perubahan yang sesungguhnya untuk masa depan Aceh? Jawabannya tentu saja ada di tangan kita semua.